serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan bacakan beberapa warta gereja. Warta gereja yang pertama, ibadah sudah berlangsung di gereja. Bagi jemaat yang rindu beribadah di gereja, dapat menghadirinya dengan batasan usia 12 tahun, 60 tahun, sehat dan mengenakan masker. Warta gereja yang kedua, persembahan tetap dapat diberikan melalui transfer rekening gereja. Yang ketiga, jam doa tetap dilaksanakan melalui doa link dan dapat melaporkan keikutsertaan kepada Ibu Umi dan Saudari Lia. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah segera akan kita mulai untuk mengangkat satu pujian, suci, suci, suci. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak tebri. Bait yang kedua. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak tebri. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang selama ini kami rasakan. Di tengah-tengah pandemi corona yang senantiasa membuat kami takut dan was-was, tapi Engkau senantiasa menjaga kami, sehingga kami tetap maju bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, berkati ibadah kami yang pada saat ini sudah kami mulai di gereja pada minggu esok. Kiranya Tuhan akan persiapkan semuanya, berikan ketelitian bagi setiap panitia ya Bapa, sehingga kami tidak terganggu oleh karena virus corona ini. Bapa, kami menyerahkan juga rekan-rekan kami, apabila hari Minggu esok tidak ada yang belum berani untuk mengikuti ibadah, kiranya Tuhan akan berkati melalui siaran ini. Oleh karena itu ya Bapa, persiapan hati kami semua di dalam memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami lakukan ini semua menjadi berkat kami semua. Bapa, inilah permohonan syukur kami, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pujian maha besar, oh Tuhanku, kita akan nyanyikan bait 1 sampai dengan baitnya yang kedua saja. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan gunung
semua menjadi pertanda Maha Kuasa Kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Baca yang kedua. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burungan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan karena Tuhan baik bagi kita. Dan hal itulah yang akan kita ungkapkan dalam satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih karena hari ini yang Kau sediakan bagiku, dan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Gadot. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami Jemaat Gereja Baptis Indonesia Papaton untuk boleh berbakti kembali di rumah-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, terlebih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami, biar kami layak kami menghadap hadirat-Mu. Kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, pimpin dan sertai bangsa kami, lepaskan dari segala pandemi corona yang saat ini berjangkit.
kiranya kesembuhan yang datangnya dari Tuhan yang boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, kiranya perlindungan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak terjangkit karena virus corona. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, kiranya pertolongan Tuhan sehingga Presiden kami mampu untuk melakukan tugas pemerintahan dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat sehingga apa yang dilakukan menjadi baik bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Kami menyerahkan semua aparat pemerintahan dari Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, kiranya Tuhan memberkati sehingga segala yang dilakukan menjadi baik bagi negara kami. Jauhkan mereka dari korupsi. Kami juga berdoa TNI Polri, kiranya Tuhan pimpin agar diberi kemampuan untuk menjaga NKRI ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, kiranya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga GGBI bisa melakukan tugas pelayanan dengan benar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk Mubes yang rencana akan berlangsung bulan November. Kiranya Tuhan persiapkan, kalau Tuhan berkehendak biarlah bisa berlangsung pada bulan November. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Kiranya segala kebutuhan, segala pelayanan Tuhan pimpin agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui gereja kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang memerlukan pertolongan Tuhan karena sakit, karena kesulitan ekonomi. Kami menyerahkan kepadamu kiranya pertolongan Tuhan sehingga mereka dilepaskan dari segala hal yang mengganggu kehidupannya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak beribadah. Kiranya Tuhan jangkau mereka agar mereka disadarkan ada kerinduan untuk datang bergereja bersama-sama. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Dari sekolah minggu, PKMP, WBI, PBI, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang yang akan melayani di Pabaton, kiranya Tuhan memberkati Pendeta Kasta Sitepu untuk siap untuk melakukan pengembalaan bagi jemaat Pabaton. Kami juga berdoa untuk Pak Posma, kiranya Tuhan juga pimpin dia supaya dia bisa melakukan tugas pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa di Tanjung Rawa. Berkati Pendeta David Sumarto, beri kesehatan yang baik supaya bisa melakukan pelayanan sampai akhir hayatnya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan Pak Agus yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin agar firman yang disampaikan sungguh datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kiranya penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan acara kebaktian ini hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu perpuluhan, persembahan khusus, ataupun persembahan pribadi. Dasar dari ayat dari persembahan ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Berkati persembahan. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian akan terus kita naikkan
Karena pujian lambang dari sebuah kegembiraan, lambang dari sebuah kesehatian kita untuk senantiasa mengakui bahwa Allah bertahta di atas pujian. Sucikan hatiku dalam rohmu. Bait 1 dan bait 2 saja kita akan nyanyikan, dan setelah itu Bapak Agus akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, rindulah-Ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam rohku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Bait yang kedua. Tuhan, tunggu kehadiran-Mu, datanglah jadikan hatiku baru. Belum pernah Kau tolak imanku teguh, sucikan hatiku di dalam rohmu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Bapak Agus akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Untuk kesempatan hari ini kembali kita boleh ada dalam kebersamaan, meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi melalui media ini Allah menolong kita untuk kita tetap ada dalam kebersamaan, dan juga sebagai kesempatan yang indah kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang agung, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kesempatan ini kembali kami boleh ada bersama-sama. Kami ada untuk memuji Engkau, kami ada untuk membawa ucapan syukur kami ada bersama-sama juga untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu, memohon urapan dan pimpinan Allah sendiri, sehingga telinga kami boleh menjadi telinga yang baik untuk mendengar firman-Mu, dan firman yang boleh kami dengar hari ini sesuai dengan kehendak Allah, dan kuasa Allah bekerja melalui firman untuk terus mengubah kami, memperbaharui kami, juga untuk mengantar kami menjadi murid-murid Allah, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa memuliakan Engkau. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini kiranya juga dikuasai dengan Roh Allah, sehingga yang kami dengar, yang terkatakan adalah perkataan Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka dari kitab Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan bacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 19. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya.
mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah-rumah fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tentu sudah sering mendengar bahwa kehidupan ini tidak selalu ada dalam keadaan yang baik. Dan bahkan dalam hidup ini ada kondisi-kondisi yang memerlukan energi yang lebih. Dan bahkan kadang-kadang membuat kehidupan ini terasa sebagai sesuatu yang menyulitkan. Dan pengalaman dari hidup keseharian kita terus memberitahu kita bahwa hidup memang penuh dengan pergumulan. Dan kadang-kadang pergumulan itu membuat kita frustrasi, membuat kita putus asa, membuat kita tidak tahu apa yang harus dibuat. Dan itulah fakta dalam kehidupan. Hal ini juga terjadi ya untuk bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa Israel di awalnya ketika sudah masa Daud berganti kepada Salomo, dan ketika Salomo masanya sudah berakhir, kerajaan itu terpecah menjadi dua, yaitu antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan dua kerajaan yang berasal dari satu kerajaan ini dua-duanya terus menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak stabil kepada Tuhannya. Kerajaan
kerajaan yang terus berganti raja demi raja, terus jatuh bangun. Terutama untuk kerajaan Yehuda, ya, kerajaan selatan ini, memang ada raja-raja yang tidak mau kompromi dengan penyembahan-penyembahan kepada Allah yang lain. Tetapi toh pada akhirnya juga terus ada raja-raja yang membawa bangsa ini untuk terus menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, terutama di Perjanjian Lama, kita akan tahu bagaimana Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah, sebagai bangsa yang dikhususkan Allah, sebagai bangsa yang mendapat mandat khusus dari Allah, sebagai bangsa yang akan dipakai Allah untuk menjadi jalan Allah menggenapi janjinya kepada dunia ini yang terjadi di kitab Kejadian, ya. Justru bangsa itu menunjukkan perilaku dan kehidupan yang tidak sesuai, menunjukkan satu langkah-langkah kehidupan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dan di sana diceritakan bahwa penghukuman Allah, ya, tindakan disiplin Allah terjadi. Dua bangsa ini harus menerima kenyataan pahit, ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Allah mendatangkan bangsa lain untuk membawa keluar bangsa Israel yang waktu itu sudah terpecah menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Dan dua-duanya menjadi bangsa yang dibuang dari tempat kediamannya sendiri. Menjadi bangsa yang harus diangkut oleh bangsa lain untuk menjadi budak di tempat yang lain. Dan ketika penghukuman itu terjadi, Habakuk ada di sana. Habakuk menjadi saksi. Ya. Begitu mengerikannya disiplin yang diberlakukan Allah kepada bangsa yang oleh Allah sendiri. Bangsa itu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Bangsa Israel tentu kita mengerti bangsa ini dikenal bahkan disebut oleh Allah sendiri sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bangsa yang tidak konsisten, bangsa yang punya keinginan untuk memberontak, bangsa yang terus-menerus membelakangi Allahnya sendiri. Dan Habakuk sebagai seorang nabi yang melayani di tengah-tengah penghukuman yang Allah sedang kerjakan kepada bangsa Israel itu. Ketika kita baca pasal 1, di sana ditulis, ya, LAI memberi judul di pasal 1 di perikop awal di sana, keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Jadi Habakuk menyampaikan keluh kesahnya, Habakuk menyampaikan isi hatinya, Habakuk menyampaikan perasaannya kepada Tuhan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia temui, apa yang dia rasakan. Dan tertulis di sana, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini situasi yang Habakuk alami, ini situasi yang Habakuk lihat, ini situasi yang Habakuk rasakan. Bangsa yang ia cintai, bangsa yang penuh dengan kemegahan, bangsa yang penuh dengan kemasyhuran, dan bangsa yang sudah dikenal sebagai bangsa yang banyak mengalami mujizat Tuhan, keagungan Allah, tetapi pada ketika itu menjadi bangsa yang mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Dan Habakuk sebagai nabi merasakan Allah terlalu jauh. Dikatakan di situ, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Ya. Aku berseru
penindasan, tetapi engkau tidak menolong aku, engkau tidak turun tangan kepada aku dan bangsaku. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ini situasi yang sulit. Ya. Dan kadang-kadang kita merasakan juga dalam kondisi-kondisi tertentu, mengapa Allah terlalu jauh? Di mana tangan Allah yang maha kuasa itu? Mungkin kita pernah masuk kepada pengalaman hidup yang memunculkan 1000 pertanyaan tentang Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Tuhan, mengapa engkau merelakan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, di mana engkau? Ya. Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa engkau tidak menjawab aku? Tuhan, aku sudah berseru kepadamu, di mana engkau Tuhan? Dan 1000 pertanyaan lagi yang secara manusia kita bisa terjebak kepada keputusasaan, frustrasi, dan tidak sedikit orang dengan kondisi itu mengambil jalan pintas. Ada yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan berbagai cara, ada yang melarikan diri kepada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ya, kita tahu ada perjudian, ada mabuk-mabuk, ada narkoba, ada perilaku-perilaku yang menyimpang, yang semua itu dilatar belakangi oleh perasaan, oleh pikiran, oleh kondisi yang akhirnya meskipun orang beriman, dia terus bertanya, Tuhan, di mana engkau? Kenapa tanganmu tidak engkau nyatakan kepadaku? Kenapa engkau tidak menolong aku? Ya. Dan ini Habakuk mengalami. Makanya dia bertanya kepada Tuhan, mau berapa lama lagi Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Aku sudah berseru Tuhan, ada penindasan, tetapi engkau tidak kunjung ada. Dan kalau kita terus membaca di situ, ya, ayat 5 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Kenapa? Karena ada bangsa lain yang dikirim oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel karena kedegilannya, karena pemberontakannya, karena membelakangi Allah. Sehingga digambarkan bangsa itu sebagai ayat 7 di situ, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar manusia. Jadi bangsa itu digambarkan sebagai sebuah bangsa yang siap untuk menghancurkan bangsa Israel. Tentu ini satu kondisi yang tidak menyenangkan. Tentu ini menjadi satu keadaan yang menyedihkan. Dan Habakuk ada dalam kondisi itu. Ya. Kalau kita terus membaca, Habakuk terus bergumul ya dengan Tuhan. Di pasal yang kedua, Habakuk menulis di situ beberapa kata celaka, ya, celakalah orang yang mengganggu bagi dirinya, celakalah orang-orang yang mengambil laba, celakalah, dan di akhirnya, ya, di pasal 2 itu, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Seakan-akan semua ya udahlah, menyerahlah, gitu ya. Terima apa yang ada. Kenapa? Karena memang tidak ada jawaban. Seakan-akan Allah terlalu jauh. Allah tidak ada. Allah tidak peduli lagi. Kitab ini menjadi kitab pergumulan yang luar biasa. Malah El-Ali di ayat pasal pertama tadi dikatakan keluhan. Ya, ini dikatakan keluhan. Dan di pasal 3 ini ayat yang pertama ditulis, ya,
Habakuk menyatakan itu doanya itu menurut nada ratapan. Kata ratapan di sini berarti suasananya adalah suasana mengeluh, dia bersedih, dia bersusah hati. Ya. Tetapi di dalam doanya memang dia menggambarkan ya di situ betapa dahsyat dan mengerikannya penghukuman yang Allah berikan. Tantangan, kondisi, keadaan bangsa Israel yang harus menerima keadaan tidak baik itu. Tetapi kita belajar di situ, ya, ketika Habakuk ingin menutup doanya dan sekaligus juga mengakhiri tulisan yang dibuatnya dalam kitab ini, yang sekarang sudah masuk dalam bagian firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab itu. Ayat 16 dia mulai melihat sesuatu yang lain. Ya dikatakan ditulis di sana. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Kenapa? Karena gemetar melihat apa yang terjadi dengan bangsa itu. Ya. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Jadi ketika Habakuk memperhatikan semua situasi, semua keadaan, apa yang terjadi dengan bangsanya, apa yang terjadi dengan bait Allah yang dibanggakan dan menjadi kebanggaan, menjadi simbol nasionalisme, bangsa itu harus mengalami kenyataan yang pahit. Dia menggambarkan dirinya, hatinya gemetar, ya, bibirnya menggigil, tulang-tulangnya seakan-akan kemasukan sengal, ada yang mengganggu. Dan dia gemetar di dalam tempat di mana dia ada. Ada satu kata yang menarik di situ. Dalam kondisi yang begitu mengerikan itu, Habakuk berkata, Habakuk menulis di sini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Jadi Habakuk, meski faktanya dia melihat, dia tahu bangsa Israel akan dan sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Habakuk menutup doanya dengan kata pembalikan, yaitu namun. Ya. Meskipun apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia tahu, kenyataannya itu pahit. Ya kalau kita bisa gambarkan dengan situasi sekarang, apalagi dengan adanya wabah corona ini, kadang-kadang ada ketakutan yang menyelimuti kita. Malah ada di antara kita yang harus mengalaminya. Ya. Melalui wabah ini juga ada banyak hal yang akhirnya membawa dampak negatif. Seakan-akan hidup manusia semakin dipersulit. Ya. Dan bahkan itu juga terjadi dampaknya, ya, terhadap orang-orang Kristen, terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi apa yang dialami Habakuk pada waktu itu mungkin juga, meskipun kasusnya tidak sama, tapi suasananya bisa sama dengan perkembangan zaman yang ada. Tetapi puji Tuhan, ya, Habakuk tidak menutup keluhannya dengan tetap ada di dalam keluhan, tetapi dia membalikkan semuanya itu. Namun dengan tenang, ya, ia dikatakan secara fisik dia gemetar, secara fisik dia menggigil, secara fisik dia merasa sesuatu yang tidak nyaman, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Ya, ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena Habakuk akhirnya mengarahkan pandangannya, mengarahkan penglihatannya, mengarahkan orientasi hidupnya kepada Allahnya yang maha besar, kepada Tuhannya yang ajaib, kepada Allah yang mengerti segala sesuatu.
kepada Allah yang memahami segala sesuatu, kepada Allah yang memulai tetapi juga yang akan mengakhirinya. Dan tertulis di dalam bagian kitab yang lain di sana bahwa Allah terlibat, Allah ada dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya itu menjadi orang yang papa. Mungkin orang yang tidak punya pegangan, orang yang tidak punya figur acuan begitu. Allah tidak berdiam diri. Ya. Dan Habakuk melihat itu. Dia memulai, namun dengan tenang akan kunantikan. Ya. Ayat 17 dia lanjutkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, jadi ia secara fakta mungkin tidak ada sesuatu yang bisa menjadi harapan dia. Makanya dia coba membayangkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Jadi apa yang di luar sana sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi didahului dengan kata sekalipun, meskipun. Ditambahkan lagi apa yang ada di dalam. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi yang di luar rumah sudah tidak ada apa lagi, tidak ada yang bisa diharapkan. Bahkan di dalam rumah pun sudah tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi sekali lagi didahului dengan kata sekalipun. Berarti akan ada sesuatu yang akan dia pegang, akan dia lihat. Yang akan menguatkan dia, yang akan meyakinkan dia. Makanya ayat 16, namun dengan tenang. Ketenangannya ini apa? Ayat 18, namun ya meskipun di luar rumah sudah tidak ada yang bisa diharapkan, bahkan di dalam rumah semuanya terkuras habis. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tadi seakan-akan tidak mendapat jawaban. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ketika dia tidak fokus kepada apa yang sedang terjadi, ketika dia tidak fokus kepada apa yang membuat dia gelisah, ketika dia tidak fokus kepada semua peristiwa yang ada di depan matanya sebagai satu fakta yang tidak bisa dihindari, sebaliknya ia berfokus kepada Allahnya, ia mampu berkata, namun aku akan bersorak-sorak. Bersoraknya bukan melihat apa yang di luar dan yang di dalam, karena faktanya semua sudah tidak ada apa lagi. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi sorak-sorainya adalah di dalam Tuhan. Yang ia percaya, yang ia yakini, yang ia jadikan Tuhan, artinya yang ia jadikan sumber kehidupannya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi keyakinan Habakuk mendorong dia, menyelamatkan dia, menolong dia, membawa dia kepada satu langkah yang berbalik dengan fakta yang ada. Seharusnya dia punya alasan untuk frustrasi, dia punya alasan untuk menggantung diri mungkin, ya. Dia punya alasan untuk kecewa, dia punya alasan untuk merundung, mengasihani diri, dia punya alasan untuk bersedih, mencurahkan semuanya. Tetapi di sini dia tidak membiarkan dirinya untuk ada dalam
lingkaran keputusasaan itu. Dia mengambil langkah sikap, mengambil langkah sebaliknya, yaitu aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi dia memandang kepada Tuhannya sebagai pribadi yang besar, yang sanggup menolong dia, yang akan sanggup membebaskan dia, yang akan sanggup juga untuk mengubah segala yang pahit dalam pandangannya itu menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupannya. Dan dengan iman dia katakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi keyakinan Yakub, meskipun fakta yang ada di depan dia adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah, tetapi ketika dia memandang Allahnya yang besar, dia mampu bersorak-sorak, dia mampu beria-ria, dan dengan yakin dia katakan, Allah akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah akan memberi kemampuan untuk aku melewatinya. Allah akan memberi aku kemampuan untuk menghadapinya. Dan Allah sumber kekuatan itu yang juga akan membawa satu kelepasan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yakin berarti harus dibuktikan. Keyakinan atau iman menjadi mudah ketika semua dalam keadaan yang baik, semuanya lancar. Tetapi justru iman di dalam kekristenan akan teruji, akan dinyatakan keasliannya justru ketika kita berada di tengah-tengah yang sulit. Di masa-masa seperti inilah iman kita sedang diuji. Keyakinan kita sedang diuji. Dan kita tentu bisa menilai diri kita masing-masing. Imanku kepada Yesusku yang setiap hari, setiap minggu aku katakan dia itu lebih besar. Dia sanggup menolong aku. El Shaddai. Justru di tengah-tengah seperti inilah, apakah benar aku sudah mengalami itu semua? Jadi masa sulit justru menjadi kesempatan untuk setiap kita mengalami Tuhan kita itu sebenarnya seberapa besar. Masa sulit adalah kesempatan yang Allah berikan untuk mengalami tangannya yang luar biasa, yang penuh kuasa itu. Dengan demikian, bagi anak-anak Tuhan, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata frustrasi, tidak ada kata menyesal mengambil langkah iman dan percaya kepada Yesus. Karena masa-masa sulit, Allah selalu ada dan tangannya punya kuasa untuk mengubah itu semua, untuk mengakhiri itu semua, dan akan dilanjutkan dengan sesuatu yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang maha besar, Allah di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang mengerti dan mengetahui segala sesuatu, karena tidak ada satupun yang tertutupi dalam pandangan-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa, kami bersyukur berterima kasih termasuk siang hari ini, termasuk waktu ini dalam kebersamaan ini. Kami boleh ada bersama-sama untuk kami boleh mengakui Engkau sebagai Allah yang maha besar. Dan dengan hati kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Seperti pengalaman Habakuk, di mana kenyataan yang ada di depannya ada sesuatu yang pahit, sesuatu yang susah,
sesuatu yang membawa kepada kepedihan. Tetapi Habakuk memandang akan Engkau dan hatinya mampu untuk bersorak-sorai, imannya diteguhkan sehingga Habakuk tetap yakin dan percaya kepada Engkau, dan dia mengalami pembebasan yang dari Engkau sendiri. Itulah sebabnya Tuhan, kami pun memohon kiranya mampukan kami untuk melihat Engkau senantiasa sebagai Allah yang maha besar, sebagai Allah yang melebihi segala sesuatu, dan bahkan Allah yang sanggup untuk memberi pertolongan kepada kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Mampukan kami senantiasa untuk beri keyakinan teguh akan Tuhan, bahwa Allahku adalah Allah yang baik, Allah di dalam nama Yesus, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kiranya terus memenuhi kehidupan kami, dan kami terus ditambah-tambahkan iman kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kiranya berkat-Mu turun untuk seluruh umat-Mu, anugerah dan belas kasihan Allah terus mewarnai seluruh kehidupan umat-Mu, hingga kehidupan anak-anak Tuhan senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, juga dipenuhi dengan kemampuan untuk menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan segala dinamika hidup yang ada. Tiba waktunya kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini ya Bapa. Kiranya berkat yang dari Allah turun atas kita sekalian, kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang sudah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam Allah Roh Kudus yang ada pada kita sekalian, hingga kami dimampukan, kita sekalian dimampukan untuk menjalani hidup ini hari demi hari dengan tetap berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan satu doa nikmat NP 362, rahmat Tuhan Yesus Kristus. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Rohul Kudus kiranya tetap serta. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.